Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Monika, NPM 2275265, kelas 2C Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Dimulai dari pengertiannya, konsep dasar manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Lalu apa sih manajer keuangan itu? Jadi manajer keuangan itu adalah seorang spesialis yang mengelola fungsi keuangan suatu organisasi nih guys. Jadi apa aja sih tugas manajer keuangan ini? Jadi yang pertama itu ada mengambil keputusan investasi. Nah, di sini mengambil keputusan investasi dimaksud adalah mengambil keputusan perusahaan akan berinvestasi ke mana. Jadi di sini manajerlah yang mengambil keputusan tersebut. Nah, yang kedua ada mengambil keputusan pembelanjaan. Jadi di sini manajer bertugas untuk mengambil keputusan belanja perusahaan. Jadi perusahaan ini butuh belanja apa aja nih setiap periodenya. Nah, di situ yang mengambil keputusan adalah manajer keuangan. Nah, yang ketiga di sini ada mengambil keputusan dividen. Maksudnya, di sini manajer keuangan akan mengambil keputusan tentang pembagian hasil investasi kepada investor atau pemegang saham. Jadi nanti yang mengambil keputusannya adalah manajer keuangan. Nah, jadi begitulah tugas manajer keuangan. Nah, untuk selanjutnya adalah pengertian manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini adalah ilmu yang bertujuan untuk mengelola atau mengatur sumber daya keuangan suatu entitas atau perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, selain punya pengertian, di sini juga manajemen keuangan mempunyai tujuan guys. Ada 5 nih. Nah, kita terangin satu-satu ya. Nah, yang pertama ini adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, di sini maksudnya itu adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan likuiditas. Jadi yang dimaksud meningkatkan likuiditas itu adalah manajemen keuangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan membayar utang tepat waktu. Nah, yang ketiga ini adalah meningkatkan nilai perusahaan, di mana manajemen keuangan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memilih investasi yang tepat dan mengelola risiko keuangan secara efektif. Nah, yang keempat di sini ada meminimalisir risiko keuangan. Nah, jadi tujuannya itu mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi pada perusahaan. Misalnya resiko keuangan, resiko pasar, resiko kredit, ataupun resiko operasional. Nah, yang terakhir ini adalah menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Jadi di sini manajemen keuangan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan dengan memberikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan. Nah, di sini ada 7 prinsip-prinsip manajemen keuangan. Nah, yang pertama ini ada prinsip kehati-hatian, di mana kita harus mengambil keputusan keuangan tapi didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat diandalkan serta mempertimbangkan kemungkinan resiko ketidakpastian yang terkait dengan keputusan tersebut. Dan kedua ada prinsip kemandirian, yang yaitu memiliki kemandirian untuk membuat keputusan keuangan yang tepat tanpa campur tangan dari pihak lain yang tidak memiliki kewenangan dalam masalah keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada prinsip pengembalian yang memadai. Jadi yang dimaksud itu adalah keputusan investasi harus
didasarkan pada tujuan perusahaan untuk mencapai pengembalian yang memadai terhadap resiko yang diambil. Nah, nomor 4 itu ada prinsip likuiditas, yaitu perusahaan harus memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban finansialnya pada waktu yang ditentukan. Lalu yang kelima itu ada prinsip efisiensi. Jadi di sini manajemen keuangan itu harus mengelola sumber daya keuangan perusahaan dengan efisien, termasuk mengoptimalkan penggunaan modal kerja, juga mengurangi biaya yang tidak perlu. Yang keenam ada prinsip konsistensi, di mana keputusan keuangan harus konsisten dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan prinsip manajemen keuangan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada prinsip transparansi, yaitu laporan keuangan perusahaan harus transparan dan dapat dipercaya sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Nah, demikian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.